Setelah itu Ustadz ke pesantren, masuk ke mana tadi itu? Masuk ke pesantren Hidayatullah Hidayatullah di Ciledug. Tapi ada yang menarik. Perjalanan saya dari Bima menuju Jakarta itu ada sekitar 20 orang kalau nggak salah. Hampir penuh bis Jawa orang. Baru dulu itu. Oh iya, Jawa Baru dulu. Bis Jawa Baru itu hampir penuh kalau tidak salah. Hampir. Ongkosnya dulu itu ibu saya ngasih sekitar 80-an apa 85 tahun 95. Tahun 95 saya ke Jakarta. Dulu itu kalau nggak salah baru Jawa Baru kali ya. Kalau ke Jakarta itu. Nah, yang menariknya karena kita orang-orang masih bocah-bocah, masih pakai celana pendek dan masih ada sempoto di antara celana pendek itu. Itu ini apa bahasa Indonesia apa sempoto itu? Ada yang nongol. Apa yang nongol tuh kaki saya ya. Di lobangan celana itu kaki saya bisa masuk. Sebab kalau nggak berlubang celana nggak bisa dipakai, Pak. Bisa dipakai. Coba berpositif thinking gitu loh. Ya topi kalau nggak ada lubangnya nggak bisa dipakai. Itu mah nggak usah diceramain. Ada namanya almarhum uah saya seorang kiai kampung namanya Ki Haji Idris Sila. Ki Haji Idris Sila ini sudah meninggal, semoga Allah merahmatinya gitu kan. Dia hilang di kapal yang dari Bali ke Banyuwangi. Dari Bali ke Banyuwangi ternyata kita nyampe itu subuh di Banyuwangi. Dan dia sholat subuh kelamaan wirid barangkali, kita keluar ya kan, dicari sama apa namanya sama ABK sama mobil segala macam tuh di kapal dan nggak ditemukan. Kapal feri ya? Kapal feri. Dan ternyata nggak dicari di musolahnya, hanya dicari di bagian tempat duduknya penumpangnya. Nah akhirnya sholat barangkali kecapean ketiduran dan dia bangun sudah nyampe di Bali lagi. Masya Allah. Balik lagi. Akhirnya kita ke Jakarta 20 orang yang masih kecil-kecil itu. 20 anak yang masih kecil-kecil itu. Yang tadi yang nongol itu. Dan sampai kita di Pulau Gadung dulu. Sampai di Pulau Gadung kita dibawa ke rumah Jawa Baru. Akhirnya kita naik taksi. Untung kita megang alamatnya Ustadz Muhtar Ibnu, Masjid Agung Al Azhar. Tahun 95 di situ. Tahun 95 akhirnya kita naik taksi 3 taksi. Naik taksi 3 taksi. Satu taksi itu bisa 8 orang dulu. Bisa 8 orang, iya kan? Bisa 8 orang naik taksi itu. Kata yang punya mobil Jawa Baru, pokoknya kalau macam-macam itu sopir taksi kalian keroyok aja katanya. Akhirnya kita sedih dari Banyuwangi sampai Jakarta, sedih nangis yang gak ada hentinya. Kehilangan orang tua gitu kan. Dan kita nggak tahu bagaimana kabar orang tua itu. Balik lagi belum ada WA, belum ada HP, belum ada. Kita nggak paham yang gitu-gituan. Tahun 95 HP nggak ada, apa-apa nggak ada kan. Ternyata kita begitu diantar sama taksi sampai Masjid Al Azhar, kita senang melihat 2 orang yang kita kenal. Ustadz Muhtar Ibnu sama Ustadz Muhtar Sa'ban. Ini abang-abang kita ini, kita girang luar biasa di situ. Yang tadinya meneteskan air mata langsung meneteskan air liur. Kenapa itu? Karena air mata sudah ke sini, jadi air liur dia. Ya. Nah, itu kita girang, kita istirahat di situ. Nah, saya langsung diambil sama Ustadz Muhtar Sa'ban istirahat di Masjid Al Ihsan Bintaro. Karena di kamar Al Azhar tuh nggak cukup untuk nampung 20 orang. 20 orang, iya. Gitu. Dan kalau mandi, karena kita masih bocah-bocah gitu kan, kalau mandi di Al Azhar itu bisa 3 orang yang masuk satu kamar mandi. Langsung Ustadz Muhtar tuh masuk semua. Mandi telanjang di situ. Ya. Nah dari situ seminggu kita diam di rumah keluarga, akhirnya diantar ke pesantren Hidayatullah, digiring sama orang tua. Hidayatullah itu dari jalan raya menuju pondok itu ada 1 kilo, dan di sana itu ada pohon bambu yang tinggi, hanya 1 mobil yang boleh masuk.
Begitu kita dimasukin ke pondok mulai nangis lah kita. Oh, may aradoro lagi gitu kan. Tapi begitu masuk ada lapangan besarnya, ada masjidnya, ada sekolahnya, ada asramanya. Emang juga bocah dulu ya. Bocah. Yang lebih parah lagi adalah begitu kita didaftarkan, ditaruh sama di kamar-kamar, itu orang tua ngantar kita ninggalin kita. Histeris kita menangis 20 orang itu. Nah, langsung makan siang. Begitu makan siang, sayur wortel kita nggak mau makan. Allah lu tambah cahuni dodoge. Dikirain kunyit. Kirain kunyit, ternyata wortel. Saking katronya dulu Saking wong desonya. Saking wong desonya dari kita. kampung datang nggak? Di kampung emang nggak ada ya tanaman. Nggak ada wortel. Jadi barangkali di Kota Bima ada, tapi di kampung di kita, kampung banget, di daerah Langgudo itu barangkali nggak ada. Wong kita makannya paling juga ke ikan sama daun kelor gitu kan. Nah di sana cuma 1 tahun. Cuman 1 tahun karena meninggalnya ponakannya Muhammad Harun Ar-Rasyid. Ponakannya itu abang sepupu saya. Jadi saat itu karena kita di Hidayatullah itu nggak langsung sekolah Pak. Kita disuruh tanam singkong, tanam jagung, tanam tomat, tanam cabai, macul gitu kan. Akhirnya kawan-kawan kita yang lain itu bilang begini, nggak ada tamai maco seara Alkitab maco eserasa nih. Tar dulu. Gitu kan? Saya terjemahin. Oh iya. Kalau memang tolong baca di bawah ini saja terjemahnya. Ini TV. Bagus, Pak. Canggih, canggih. Banyak timnya kreatif Iya. hebat. Ada. Emang ada timnya, Pak? Ada tim banyak timnya. Ada terjemahannya. Makhluk setan. Nah, akhirnya kata mereka apa? Kita datang kan mau sekolah kok macul begini. Di kampung juga bisa macul. Kalau mau cuma sekedar macul nggak usah jauh-jauh ya. Akhirnya di antara yang duluan keluar dari situ adalah Adin, Suhardin itu. Bang Adin itu dia duluan keluar dari Hidayatullah, masuk yang punya JNE sekarang masuk Ummul Qura. JNE masuk di Ummul Qura. Kali aja nanti sponsor JNE. Masuk di Ummul Qura. Nah, akhirnya abang kita yang namanya Irodah, ini sepupu daripada Muhammad Harun Ar-Rasyid, lapor sama Ustadz Muhtar Ibnu di Al-Azhar. Sore hari naik kereta dari Citayam itu menuju Pasar Minggu, dan ternyata ada kecelakaan. Beliau jatuh apa gimana, meninggal di tempat. Langsung dibawa ke Rumah Sakit Cipto. Saat itu informasinya mau dikeluarkan jeroannya, mau segala macam, dan pahlawan yang memperjuangkan itu adalah Ustadz Muhtar dan Muhammad Harun Ar-Rasyid. Karena saat itu beliau berpuasa di situ. Jadi selain akhirnya dari situ banyaklah. Nah, saya salah satunya yang cabut dari Pondok Hidayatullah itu masuk ke Ummul Qura sampai sekarang, sampai dengan hari ini. Nah, jadilah kemudian setelah itu anak kampung, anak desa yang culun-culun tadi yang hilang di tengah jalan. Nggak ada istilah kalimat yang lain. Kenapa culun gitu loh? Ya kan dulu dari yang dari lucu kan. kayak kenapa harus culun? Iya. Yang lugu deh. Nah, yang lugu ada panjangannya tuh lugu itu, tapi nggak usah. Jadi itu barulah akhirnya ibaratkan sebuah kepompong lah, dia bermetamorfosa kampung ngomong kota. Ya, berubah, berevolusi menjadi seorang, masih bau ini Pak tadi Pak, tadi udah ke sini. berevolusi menjadi seorang ustadz. Barulah nanti di sana di pesantren itu digeber terus ya. Nah, ini saya koreksi, bukan ustadz. Ustadz dong, kalau kita ini masih santri. Iya. Bagi kiai. Iya. Santri bagi ustadz bagi jemaah. Anda bukan jamaah saya. Anda kawan kita saya. Jamaah sering dengar. Jadi Anda kawan saya. Jadi ingat, santri itu bagi kiai kita, ustadz bagi jamaah kita. Sekarang ini sebab lagi viral ustadz yang baca Qur'annya salah. Takut bacaan saya salah. Nah, bukan begitu Ustadz. Kita kan mendengarkan ceramah juga mengambil manfaat dari ilmu juga. Oh iya. Nah, itu menarik itu tadi itu. Anda ini suka mancing-mancing ya. Saya udah lupa. Saya udah lupa. Anda pancing lagi nih. Informasi Pak. Jadi Ustadz, melihat dari perjalanan yang panjang tadi itu, bisa nggak sih Ustadz itu dibikin jadi instan begitu tanpa ada perjuangan seberat itu? Tahu-tahu jadi Ustadz gitu loh.
itu namanya Ustadz Batangan. Nah, Ustadz Cangkokan, bukan Ustadz Biji. Apa itu Ustadz Biji? Nah, Ustadz Biji itu adalah kayak pohon, dia tanam dari biji. Jadi akarnya akan tertancap ke dalam. Kalau dia berdiri, kuat berdirinya karena punya akar yang tertancap ke dalam. Tapi kalau cangkokan, diambil pohonnya, ditancapin di pot. Itu nggak lama itu begitu. Ibarat tiang, kalau tidak pondasinya kuat itu Itu ambruk. namanya Ustadz Cangkokan. Kalau nggak Ustadz Bonsai. Naiknya cepat, tinggi, jatuhnya Ustadz Bonsai itu adalah seperti bunga bonsai. Itu bunga bonsai itu merupakan pohon yang sudah mati, yang dicabut, lalu pohon atasnya dibalik akarnya ke atas, dibersihkan, dicat, dirapikan, ditanam, ditempel dan daunan. Akhirnya ditaruh di meja sebagai hiasan meja saja Ustadz Bonsai mah. Kalau ada Ustadz seperti hiasan panggung doang, nggak ada isinya. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Semoga kita bukan ngaji pun salah, saudara. Semoga kita bukan termasuk ya. Aduh, takut ngeri juga saya ini. Jangan-jangan ngomongin saya. Mudah-mudahan bukan saya yang dimaksud, naudzubillah min dzalik. Jadi gini Ustaz, setelah kita istilahnya kembali dihebohkan dengan yang lagi viral ini, kemudian banyak meme itu, ada meme istilahnya quote di sosmed itu keluar. Guru saya Rasulullah, katanya di meme, di quote-nya itu, saya berguru langsung kepada Rasulullah dan para sahabat. Itu gimana itu? Saya juga bingung itu. Soalnya gini Ustaz ya, kita tadi ceritanya Ustaz begitu berliku-liku tadi belajarnya dari awal sampai sekarang ini kan. Saya Pak diundang dari kampung, Pak, air minum aja nggak ada Pak ini. Ngomong sudah setengah jam. Iya. Nah, saya foto di etika dulu beres. Ya jadi kasih dulu nih Ustaz yang udah berbusa-busa ini. Nanti saya nggak amplopin Ustaz. Saya kasih tahu duluan. Udah. Ya teman-teman. Kering dari tadi ngomong dulu ya enggak. Lanjut. Jadi tadi dapat kita meme tadi itu di sosial media. Kata seorang ustadz itu, guru saya langsung Rasulullah dan para sahabat, katanya begitu. Sedangkan saya lihat ustadz, enggak usah jauh-jauh dulu yang hebat ya, dari para kiai, para ulama, para habaib. Saya ngeliat ustadz tadi aja itu perjuangan belajarnya itu jungkir balik gitu loh. Itu pun ya Masya Allah ya istilahnya. Jadi gini, gimana kalimat kalau tadi ada itu? Ustadz yang ngaku gurunya Rasulullah lalu ngajinya salah, berarti yang salah nanti gurunya. Masa Rasul ngajinya salah? Masya Allah. Masa para sahabat ngajinya salah? Mungkinkah seorang muridnya Rasulullah bacanya salah? Mungkinkah seorang gurunya sahabat ngajinya salah? Ini Ustadz kacau, saudara. Kacau sekali. Dan harus bersanad. Kata maqala, al-isnadu minad-din. Laula al-isnad laqala masya'a. Jadi sanad bagian daripada agama. Kalau nggak ada sanad jangan ngomong ini itu. Diam aja. Ini saya tahu orang yang dimaksud, kita omongin tadi saya juga tahu. Tapi ini maksudnya bukan untuk menghakimi beliau, bukan untuk membenci personalnya, yang tidak ya. Tapi ini pemikirannya ya. Ini pendapatnya itu yang agak keluar out gini, of the box nih kan gini. Ya. Kalau dia bilangnya gurunya Rasulullah, gurunya sahabat, lihat ayat. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakikum. Segitu aja. Rasul diutus oleh Allah itu satu. Yatslu alaikum ayatina, untuk membacakan ayat-ayat kami, wa yuzakikum, mensucikan kalian semuanya. Nah, kalau al-ulama warasatul anbiya, ulama pewarisnya para nabi, salah satunya ustadz, berarti ustadz tugasnya membacakan ayat-ayat Allah. Kalau baca salah berarti dia belum bisa baca. Ya. Nggak usah membacakan ayat. Harusnya belajar dulu. Yang kedua, wauzakikum, tugasnya mensucikan jemaahnya, ngajari jemaah yang benar. Sekarang dia membimbing jemaah baca Quran, bacanya salah, jemaah juga salah. Wah, ini sesat, saudara. Udah gitu mentalaki lagi ya. Dia baca suruh ikut. Itu namanya mengotori jamaahnya supaya ikut kotor bareng dengan dia. Harusnya wauzakikum, mensucikan jamaahnya. Nggak boleh diajarkan kesesatan sama jamaahnya.
artinya begini mungkin Ustaz ya. Kalau saya ya kita husnuzon saja sama orangnya. Yang jelas apa yang salah kita bisa koreksi Ustaz ya. Iya, dan ini sangat wajar sekali ya, bukan berarti kita benci, bukan, tidak. Justru kita menginginkan kebaikan gitu ya untuk umat gitu loh, supaya umat ini tahu gitu. Mengambil yang baik-baiknya, bukan berarti orangnya juga harus dibenci, enggak ya. Jadi silakan para umatnya, para jamaahnya masih tetap ngaji. Tapi ya lihat juga mana kapasitas gurunya itu gitu loh. Kalau seandainya memang tidak di luar kapasitasnya ya jangan. Jadi bergurulah kepada ustadz yang bisa baca Quran dan mengajarkan kesucian buat dirimu. Jangan berguru kepada ustadz yang tidak bisa ngaji dan mengajarkan salah sama jamaahnya. Clear sudah. Oke, baik, kita lupakan saja yang itu. Lupakan ya. Karena kan tadi sih saya udah lupa gitu. Tapi nggak apa-apa ya, jadi mudah-mudahan ada ibrahnya. Tapi ada hadis yang boleh kita kaji Ustaz, yang kaitan sama yang baca Quran ya. Wa may yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun ma'as safaratil kiramil bararah. Siapa orang yang baca Quran dengan mahir, dia tahu dia baca Quran menggunakan ilmu tajwid. Dia bermakharijul huruf, sifatul huruf, ahkamul huruf dan yang lain sebagainya yang berkaitan sama bacaan Quran itu ma'as safaratil kiramil bararah. Orang tersebut akan bersama para malaikat yang mulia. Jadi kemana dia melangkah diiringi oleh para malaikat Allah. Itu kalau mahir bacanya. Baru baca to, belum yang lain. Nah, ada lanjutan hadisnya. Ini silakan dibuka di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Ada hadis yang bilang begini lagi, lanjutan daripada hadis ini, wa may yaqra wa huwa yatata'ta. Siapa orang yang baca dengan terbata-bata bacaannya, alaihi syakkun, berat lisannya ngucapin huruf, lahu ajroni, masih bagian 2 pahala. Baca Quran terbata-bata, enggak fasih, nggak tahu makharijul huruf itu boleh, tapi bagi mereka yang tahap belajar dan bukan sedang ngajarin tahsin sama gitu muridnya ya. Oke. Tapi yang beliau ini nggak masuk kedua-duanya, digiri sama malaikat juga enggak karena nggak mahir, ya kan. Dua bagian pahala juga enggak karena dia tidak sedang belajar, justru sedang mengajarkan. Nah, ini oke. Ya, semoga beliau dengarkan ya. Amin. Ya, bukan bermaksud ingin menjatuhkan, tapi ya paling tidak ini nasihat, meluruskan. Watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Ya. Oke Ustadz, banyak sekali hal yang sudah saya ulik juga ya, termasuk yang unik juga nih ceritanya. Hari ini masih kegiatannya di pesantren Ummul Qura masih berlanjut. Masih, Pak. Alhamdulillah. Oke, semoga sukses Ustadz. Amin. Kemarin lockdown, jadwal juga di lockdown, mudah-mudahan. Wah, ini luar biasa. Semoga saya itu biasanya bulan puasa itu sekali ceramah itu 1 juta. Selama 30 hari, ya kan? 30 juta. Itu hak bagian, semoga ganti pada malam hari ini. Amin. Yang ganti dari beliau ini. Insya Allah ada bosnya di sini. Ya kan, yang tuan rumah. Oke, demikian para pendengar, para penonton, para pencinta Ustadz Kampung. Apapun yang disampaikan tadi, ambil yang baiknya. Kalau kata seorang Ustadz, sebut saja Ustadz Abdul Hakim, di pantat ayam itu keluar 2 hal, 2 macam. Yang pertama itu telurnya, dan yang kedua itu adalah nya alias tainya ya. Ambillah, makanlah yang bermanfaat itu telurnya dan buanglah kotorannya. Sekian sekelumit dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.